Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masuk ke materi proses pemecahan masalah mutu pada pelayanan kesehatan. Kita mulai saja. Yang pertama adalah problem atau masalah. Masalah adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan. Masalah mutu pada pelayanan kesehatan adalah kesenjangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan dari berbagai dimensi mutu pada pelayanan kesehatan. Contohnya, misalnya kepuasan pasien, kepuasan petugas kesehatan, atau kepatuhan petugas kesehatan dalam menggunakan standar pada pelayanan kesehatan. Masalah mutu pada pelayanan kesehatan dapat dikenali dengan berbagai cara, antara lain melalui pengamatan langsung terhadap petugas pelayanan kesehatan yang sedang melakukan pelayanan, melalui wawancara terhadap pasien dan keluarga, atau masyarakat serta petugas kesehatan. Dan yang ketiga adalah dengan mendengar keluhan pasien dan keluarganya, masyarakat serta petugas kesehatan. Keempat, dengan membaca atau memeriksa catatan dan laporan serta rekam medik. Jaminan mutu pelayanan kesehatan merupakan suatu proses yang berkesinambungan atau berulang-ulang. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan yang terdapat dalam proses tersebut merupakan suatu siklus. Siklus tersebut akan berlangsung terus-menerus mengikuti urutan yang berulang sehingga disebut sebagai siklus pemecahan masalah layanan kesehatan. Nah, yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi adalah dengan menginventarisasi atau melakukan pengumpulan semua masalah mutu pelayanan kesehatan. Pengumpulan masalah kesehatan dapat dilakukan melalui curah pendapat. Setiap anggota kelompok diminta mengemukakan sebanyak mungkin masalah mutu pelayanan kesehatan. Setelah terkumpul, masalah mutu tersebut harus diseleksi untuk membedakan mana yang benar-benar masalah dan bukan. Seleksi dilakukan melalui klarifikasi dan konfirmasi terhadap masalah yang sudah terkumpul. Langkah kedua adalah penentuan prioritas masalah. Setelah ditemukan atau diidentifikasi pada langkah pertama, maka masalah mutu tersebut perlu dibuat prioritas untuk pemecahannya. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas. Salah satunya adalah dengan Multiple Criteria Utility Assessment atau MCUA. Ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk membantu tim pemecahan masalah dalam mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang ada dengan menggunakan teknik scoring. Nah, ini merupakan tabel dari MCUA. Nah, yang pertama adalah kriteria. Kriteria di sini adalah sesuatu hal yang dianggap sebagai akibat atau pengaruh yang sangat signifikan dan spesifik dari masalah terhadap pasien ataupun masyarakat. Contohnya, biaya, lama perawatan, pengobatan, dan lain-lain. Nah, setiap kriteria tersebut harus dipilih, kemudian dibuat perbedaan yang spesifik dan tajam sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Sebaiknya cukup memilih sebanyak 3-5 kriteria saja. Yang kedua adalah bobot. Kriteria terpenting menurut kelompok harus diberikan bobot. Lakukan pembobotan atau penentuan kepentingan relatif dari setiap kriteria yang dipilih. Kriteria yang paling penting maka diberikan bobot yang paling tinggi. Sedangkan kriteria yang tidak penting bisa diberikan bobot yang rendah. Kisaran pemberian bobot tergantung kepada kesepakatan pada kelompok penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah skor masalah. Setiap kriteria diberi skor terhadap masing-masing masalah untuk mengestimasi besarnya pengaruh masalah terhadap kriteria. Apabila pengaruhnya besar, maka diberi skor yang lebih tinggi, dan apabila pengaruhnya kurang, diberi skor yang lebih kecil. Selanjutnya adalah skor total.
Skor total merupakan hasil perkalian dari bobot dan skor masalah. Masalah dengan jumlah perkalian tertinggi akan dipilih menjadi prioritas masalah yang akan dipecahkan. Nah, setelah penentuan prioritas masalah ditetapkan, langkah berikutnya adalah membuat pernyataan masalah terhadap masalah mutu yang telah ditetapkan prioritasnya. Dari contoh di tabel tersebut, dapat dilihat adalah skor total tertinggi pada skor C. Nah, skor C ditetapkan sebagai prioritas masalah karena memiliki total skor yang tertinggi. Nah, langkah ketiga adalah membuat pernyataan masalah. Pernyataan masalah di sini maksudnya adalah bahwa masalah yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam langkah kedua harus dirumuskan dengan jelas. Apa dan seberapa besar masalahnya, kapan dan di mana masalah itu terjadi, serta siapa yang terkena masalah. Hindarilah masalah yang meragukan atau terlalu umum, kemudian mencantumkan penyebab masalah, dan mengandung pemecahan masalah yang diinginkan. Langkah keempat adalah dengan pembentukan kelompok pemecah masalah atau tim. Untuk memecahkan masalah mutu yang menjadi prioritas, perlu dibentuk sebuah kelompok baru yang disebut sebagai kelompok pemecah masalah. Anggota kelompok tersebut adalah sebagian besar berasal dari mereka yang terkait dengan setiap masalah yang akan dipecahkan. Kemudian, anggota kelompok haruslah memiliki informasi tentang masalah yang akan dipecahkan dan mampu memecahkan masalah mutu pelayanan kesehatan. Langkah kelima adalah pemahaman proses lokasi masalah. Setelah terbentuk kelompok, maka kelompok tersebut harus mempelajari dan mengetahui di mana proses lokasi pemecahan masalah terjadi. Nah, ini bisa menggunakan bagan alur layanan atau flowchart diagram yang terdiri dari berbagai simbol yang berlaku secara umum. Bagan alur layanan di sini merupakan bagan alur layanan yang saat ini digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pasien, bukan alur layanan yang ideal tetapi tidak diterapkan. Lebih penting lagi bahwa bagan alur layanan tersebut harus berhubungan dengan masalah yang menjadi prioritas. Nah, ini merupakan simbol-simbol yang digunakan pada flowchart diagram dan arti dari simbol tersebut. Contohnya ini adalah yang pertama, pasien datang, kemudian pasien masuk ke loket pendaftaran, kemudian masuk ke tempat pelayanan yang dituju. Di sini akan ditentukan apa pasien tersebut dirujuk ke tempat pelayanan lain atau dirujuk ke tempat pelayanan yang ada di lokasi tersebut. Setelah itu, pasien akan diantarkan ke ruang farmasi atau bagian obat-obatan, kemudian pasien pulang. Nah, ini merupakan contoh dari flowchart diagram. Selanjutnya adalah langkah keenam, penentuan penyebab masalah. Kelompok menentukan penyebab masalah melalui curah pendapat yang dapat menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Nah, fishbone diagram atau diagram tulang ikan, nah ini disebut diagram tulang ikan karena memang bentuknya seperti tulang ikan. Sering juga disebut cause and effect diagram atau Ishikawa diagram. Ini diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang. Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. Nah, di sini pada kepala ikan akan dituliskan masalahnya yang terjadi, kemudian pada tulang-tulangnya akan dituliskan penyebab dari masalah tersebut. Ini dibagi menjadi sarana, lingkungan, pasien, tenaga, dan metode. Contohnya ini misalnya masalahnya adalah pengetahuan dan PHBS yang rendah pada masyarakat.
Nah, penyebabnya pada metode mungkin saja penyuluhannya kurang,